Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bertemu lagi dalam renungan singkat kita di malam ini. Saudaraku, tema renungan kita adalah kita masuk dalam perlombaan iman yang diwajibkan kepada kita. Mari kita sama-sama baca di 2 Timotius 2 ayat 5, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi saudara. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudaraku, dulu saya pernah mengikuti lomba, saudaraku. Nah, ketika saya mengikuti lomba, saya harus mengikuti semua peraturan yang sudah ditetapkan dalam lomba tersebut. Jikalau saya tidak mengikuti peraturan itu, maka saya akan didiskualifikasi. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita, saudaraku. Kita hidup ini ada dalam sebuah perlombaan iman, saudaraku, yang diwajibkan bagi setiap kita. Ketika kita lahir baru, kita tidak hanya puas hanya sampai di situ, saudaraku, tetapi kita masuk dalam sebuah arena pertandingan iman, di mana di Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa kita memiliki saksi-saksi. Siapakah saksi-saksi itu, saudaraku? Mereka adalah tokoh-tokoh iman kita. Di Ibrani 11 dikatakan, siapakah tokoh iman itu, saudaraku? Ada Abraham, ada Nuh, ada Musa, saudaraku. Mereka adalah saksi-saksi iman, dan kita harus meniru mereka dalam perlombaan iman mereka. Mereka sudah menyelesaikan sampai garis akhir. Demikian juga Paulus, dia katakan bahwa aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, saudaraku. Saudaraku, yang Paulus ajarkan kepada kita hari ini, kita juga masuk dalam perlombaan iman, dan kita harus memenangkan perlombaan iman ini, saudaraku. Nah, bagaimana kita harus bisa memenangkan perlombaan iman ini? Saudaraku, kita mau belajar. Ada 3 hal, saudaraku. Yang pertama, kita harus ada di dalam tracknya Tuhan, saudaraku. Sama dengan seorang atlet, kalau kita lihat lomba lari, saudaraku, mereka ada di dalam jalurnya masing-masing, saudaraku. Kalau mereka keluar dari jalur mereka menyimpang akhirnya ke jalur orang lain, walaupun itu hanya 2 cm, tetapi secara otomatis dia akan didiskualifikasi. Demikian juga dengan hidup kita. Kita harus ada di dalam panggilan Tuhan. Yakinkan, saudaraku, bahwa kita ada di dalam jalurnya Tuhan, tracknya Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan atas setiap pribadi kita masing-masing. Kita ada di dalam panggilannya Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kita harus bisa menguasai diri kita. Karena firman Tuhan dikatakan, kita lihat di 1 Korintus 9 ayat 25, firman Tuhan katakan bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Saudaraku, bisa bayangkan jika seorang atlet lari, dia harusnya menyelesaikan sampai 400 meter, tiba-tiba dia berhenti di 200 meter, saudaraku, atau 300 meter. Saudaraku, bayangkan apa yang terjadi. Pasti dia akan gagal dalam mengikuti perlombaan itu, saudaraku. Kenapa? Karena dia sudah menyerah. Mungkin dia sudah kelelahan, saudaraku, sehingga dia tidak bisa meneruskan pertandingan. Walaupun hanya sedikit lagi, saudaraku, itu tetap dia tidak bisa mengakhiri pertandingan dengan baik, karena dia tidak menyelesaikan sampai garis finish, saudaraku. Nah, demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. Kita harus menguasai diri kita dari setiap godaan, dari setiap cobaan, dari setiap hal yang menghambat, dosa-dosa yang menghambat untuk kita bisa bergerak maju di dalam perlombaan iman itu, saudaraku. Rasa putus asa mungkin. Saudara, yang ketiga adalah kita harus fokus kepada tujuan akhir kita. Saudaraku, apapun penderitaan yang kita alami hari-hari ini, mungkin kita masih mengalami wabah pandemi ini, sehingga itu menghambat ruang gerak kita yang seharusnya kita bisa melakukan banyak hal di luar rumah, tetapi kita harus bisa menguasai diri kita, mengontrol diri kita untuk kita tetap bisa mengatur reschedule semua kegiatan kita yang bisa kita lakukan di rumah kita, saudaraku. Saya percaya kita pasti akan memenangkan perlombaan iman, saudaraku, ketika kita mau mengikuti track, ada di dalam tracknya Tuhan, ada di dalam jalurnya Tuhan. Mari, saudara, kita sama-sama ikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita semua. Tuhan memberkati.